Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang santri di Tanah Datar terjerumus investasi ala Indra Kents. 27 pelaku usaha kecil menengah Sumatera Barat dibina Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bersaing di tingkat nasional. Satu ekor sapi kurban di Polsek Kota Tangah, Kota Padang, mengamuk dan meronta-ronta saat akan disembelih Senin siang. Sapi tersebut berusaha melepaskan jeratan tali di lehernya. Dua tukang jagal yang sudah berpengalaman pun kewalahan menenangkannya. Untuk pertama kalinya, Polsek Kota Tangah menyembelih seekor sapi sebagai hewan kurban. Dananya berasal dari personel yang berdinas di Kota Tangah. Semua daging sapi ini akan dibagikan kepada warga sekitar. Sedangkan polisi yang menyumbangkan hewan kurban tak memperoleh dagingnya. Kami melaksanakan kurban, yang mana kurban ini adalah Polsek Kota Tangah, personilnya. Pun semuanya kita bagikan kepada masyarakat. Tidak ada yang untuk personil Polsek Kota Tangah. Kita mengutamakan untuk masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Polsek Kota Tangah. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahun karena warga sekitar Polsek Kota Tangah sangat antusias menerima daging kurban dari polisi. Dari Padang, Robiham melaporkan. Bungkusan kantong-kantong warna hitam ini berisi minuman beralkohol. Polisi Bukit Tinggi mengumpulkan minuman berbagai merek ini untuk dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan di lapangan terbuka kawasan Asrama Polres Bukit Tinggi. Ribuan botol minuman beralkohol berbagai merek ini merupakan temuan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bukit Tinggi Januari lalu. Saat ditangkap, miras ini disimpan dalam 180 dus di sebuah mobil truk yang tengah melintas di kawasan Bangkaweh, Kabupaten Agam. Miras dipasok dari Batam untuk dibawa ke Pulau Jawa. Namun ribuan miras senilai 300 juta rupiah ini tidak diketahui siapa pemiliknya. Dengan perintah Bapak Kapolres untuk melakukan pemusnahan untuk pada hari ini, sehingga yang dimusnahkan berjumlah sekitar 180 kotak atau berjumlah sekitar 2.160 botol. Saat di sini ada informasi dari masyarakat Kota Bukit Tinggi, yaitu ada informasi ada minuman keras yang masuk ke wilayah hukum. Tidak ada tersangka ataupun pelaku yang ditahan atas kasus temuan ribuan botol miras berbagai merek ini. Sementara supir truk yang membawa miras dilepaskan polisi karena yang bersangkutan hanya menerima upah atas jasa pengiriman. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ilmu pengetahuan dan teknologi kita harus hadir. Seorang santriwan di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas, Nagari Panyalayan, Kecamatan 10, Kota Tanah Datar, terjerumus investasi bermasalah ala Indra Kents. Hal itu terungkap saat acara pembekalan santri digitalpreneur oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pekan lalu. Santri tersebut bernama Fikri, yang pernah mencoba investasi dan trading dengan aplikasi Binomo. Saat itu, ia terpengaruh konten-konten Indra Kents yang membuatnya tergiur ikut mencoba permainan yang akhirnya dinyatakan terlarang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga pelaku usaha di bidang investasi memberikan wejangan agar santri tidak masuk dalam perangkap perjudian bertopeng investasi. Sandiaga Salahuddin Uno mendorong santriwan dan santriwati di Sumatera Barat untuk memanfaatkan platform digital dalam berkarya. Saya yakini program Santri Digitalpreneur ini hadir di Sumatera Barat dengan dukungan Pak Wakil Bupati dan Pak Kiai, Pak Riza Muhammad. Harapan saya ini akan membuka suatu platform perjuangan ekonomi Islam baru, di mana santri-santri ini akan menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerja dan juga usaha-usaha di bidang digital melalui konten-konten yang baik dan ekonomi kreatif secara menyeluruh. Santri Digitalpreneur digelar dengan tujuan untuk menciptakan santri yang berkarakter dan berintegritas tinggi
dalam menghasilkan karya serta mampu bersaing di industri kreatif dan digital. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari 10 pondok pesantren yang ada di Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Tanah Datar. 27 pelaku usaha kecil menengah di Sumatera Barat mendapat pembinaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pekan lalu, produk-produk peserta yang telah lolos berbagai seleksi dipamerkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang. Beraneka produk hasil karya pelaku UKM ini dipajang dalam kemasan acara apresiasi kreasi Indonesia, mulai dari cemilan, kuliner, minuman, kerajinan hingga busana. Ke-27 peserta ini dianggap paling kreatif dan menampilkan produk-produk yang lebih inovatif dari segi tampilan, kualitas, ataupun varian-varian yang dihasilkan. Sebelumnya, panitia menyaring lebih dari 6.500 peserta di seluruh Indonesia yang mendaftarkan diri. Para peserta dibina mentor-mentor untuk peningkatan kapasitas, membangun jejaring pasar, juga kreasi desain dan video produk. Karena inovasi-inovasi produk dan tampilan produk yang kita tampilkan, terus produk kita ini mengangkat bumbu khas masakan Minang gitu. Kalau biasanya kan selama ini lebih fokusnya ke rendang. Nah, jadi kita sekarang lebih banyaknya ke bumbu masakan gitu. Dari 27 peserta itu akan dipilih satu peserta yang akan mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berjanji terus membina peserta yang belum lolos ke final. Memilih satu terbaik yang akan kami tampilkan di final apresiasi kreasi Indonesia. Di sini dunia yang menjadi bagian karena akan merupakan side event dari G20. Apresiasi kreasi Indonesia bertujuan untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif di bidang subsektor kuliner, kriya, fashion, aplikasi, film, musik, permainan, dan animasi. Apresiasi kreasi Indonesia tahun 2022 ini digelar di 16 kota dan kabupaten di tanah air. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.